Cerita rakyat dari daerah Kepulauan Riau, legenda Putri Pandan Berduri. Alkisah, pada zaman dahulu di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah orang-orang suku laut yang dipimpin oleh Batin Lagoy. Pemimpin suku laut ini merupakan seorang yang santun dan memimpin dengan adil. Tutur katanya yang lemah lembut terhadap siapa saja membuat masyarakat suku laut sangat mencintai pemimpin mereka itu. Guna mengetahui keadaan rakyatnya, Batin Lagoy senantiasa berkeliling. Pada suatu hari, Batin Lagoy berjalan menyusuri pantai yang di sekitarnya penuh ditumbuhi semak pandan. Sayup-sayup telinga Batin Lagoy menangkap suara tangisan bayi. Anak siapa itu yang menangis di tempat seperti ini? Pikirnya sambil memandang sekeliling. Karena ia tak melihat seorang pun, Batin Lagoy meneruskan langkahnya. Baru beberapa langkah, Batin Lagoy kembali mendengar suara tangisan bayi yang kini semakin jelas. Batin Lagoy kembali memandang sekeliling, namun ia tak jua melihat seorang pun di sana. Karena penasaran, Batin Lagoy mengikuti asal suara tangisan yang membawanya ke semak-semak pandan. Batin Lagoy menginjak semak-semak itu dengan hati-hati. Suara tangisan bayi terdengar semakin keras. Batin Lagoy tercengang melihat seorang bayi perempuan yang diletakkan di atas dedaunan yang kini berada di depannya. Rasa heran kembali menyergap Batin Lagoy. Oh, siapa gerangan yang meletakkan bayinya di sini? Gumamnya pelan. Batin Lagoy terdiam sejenak. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar situ, Batin Lagoy memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan yang cantik itu. Sang bayi pun berhenti menangis ketika Batin Lagoy menggendongnya. Batin Lagoy merawat bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang bak anaknya sendiri. Terkadang ia merasa bayi itu memang diberikan Tuhan untuknya. Bayi perempuan yang diberinya nama Putri Pandan Berduri itu sungguh membawa kebahagiaan bagi Batin Lagoy yang selama ini hidup sendiri. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang menawan, Putri Pandan Berduri juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun layaknya seorang putri. Tutur katanya yang lembut membuat masyarakat suku laut mencintainya. Banyak pemuda yang terpikat akan kecantikan Putri Pandan Berduri. Meski demikian, tak seorang pun berani meminangnya. Batin Lagoy memang berharap agar putrinya itu berjodoh dengan anak seorang raja atau pemimpin suatu daerah. Tersebutlah seorang pemimpin di Pulau Galang yang memiliki dua orang putra bernama Julela dan Jenang Perkasa. Sedari kecil kakak beradik itu hidup rukun. Kerukunan itu sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang kelak. Sejak itu, Julela berubah perangai menjadi angkuh. Ia bahkan mengancam Jenang Perkasa agar selalu mengikuti setiap perkataannya sebagai calon pemimpin. Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya.
Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah tujuan hingga tiba di Pulau Bintan. Jenang Perkasa tak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Sebagai seorang pendatang, Jenang Perkasa cepat menyesuaikan diri. Sikapnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat setiap orang kagum. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pemuda biasa memiliki sifat seperti itu. Akibatnya, Jenang Perkasa menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita tentang Jenang Perkasa sampai juga di telinga Batin Lagoy. Ia sangat penasaran untuk mengenal pemuda itu secara langsung. Agar tak mencolok, Batin Lagoy menyelenggarakan acara makan malam dengan mengundang seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Ia juga mengundang Jenang Perkasa dalam acara itu. Jenang Perkasa yang sebenarnya heran mengapa dirinya diundang Batin Lagoy datang memenuhi undangan. Sejak kedatangannya, Batin Lagoy senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Caranya bersikap, berbicara, bahkan sampai caranya bersantap diamati Batin Lagoy diam-diam. Tak dapat dipungkiri, Batin Lagoy sangat terkesan terhadap Jenang Perkasa. Terbesit di hatinya untuk menjodohkan Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri. Batin Lagoy sepertinya lupa akan keinginannya untuk menikahkan putrinya dengan seorang pangeran atau calon pemimpin. Tak mau membuang kesempatan, Batin Lagoy segera menghampiri Jenang Perkasa. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu, Katanya membuka percakapan. Jenang Perkasa hanya tersenyum sopan mendengar kata-kata pemimpin Pulau Bintan itu. Malam ini aku telah membuktikannya sendiri. Lanjut Batin Lagoy sambil menatap Jenang Perkasa yang menunduk malu mendengar pujian Batin Lagoy. Aku pikir alangkah senangnya hatiku jika kau bersedia kunikahkan dengan putriku. Jenang Perkasa sungguh terkejut mendengar tawaran Batin Lagoy. Ia mengusap-usap lengannya untuk memastikan dirinya tak sedang bermimpi. Ia sama sekali tak menyangka ayah seorang perempuan cantik bernama Putri Pandan Berduri meminta kesediaan dirinya untuk dijadikan menantu. Jenang Perkasa tentu saja tak mau membuang kesempatan emas itu. Ia segera mengangguk setuju sambil tersenyum memandang Batin Lagoy. Beberapa hari kemudian, Batin Lagoy menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putri sematawayangnya itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang untuk hadir. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan Jenang Perkasa yang terlihat sangat serasi. Putri Pandan Berduri hidup bahagia dengan Jenang Perkasa. Apalagi tak lama kemudian Batin Lagoy yang merasa sudah tua mengangkat menantunya itu untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Jenang Perkasa yang memang anak seorang pemimpin itu rupanya mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Ia mampu menjadi pemimpin yang disegani sekaligus dicintai rakyatnya. Ia juga menolak untuk kembali ketika warga Pulau Galang yang mendengar cerita tentang dirinya
memintanya untuk menggantikan kakaknya. Pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama dengan adat kesukuan. Batin Mantang menjadi kepala suku di utara Pulau Bintan, Batin Mapoy menjadi kepala suku di barat Pulau Bintan, dan Kelong menjadi kepala suku di timur Pulau Bintan. Adapun adat suku asal mereka yaitu suku Laut tetap menjadi pedoman bagi mereka. Hingga kini, Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa yang telah lama tiada masih tetap dikenang oleh suku Laut di perairan Pulau Bintan. Begitulah cerita rakyat dari daerah Riau, kisah Putri Pandan Berduri. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jadilah orang yang baik dengan tutur kata dan perangai yang baik, maka akan disukai oleh orang lain. Cerita rakyat Provinsi Jawa Timur, kisah Jaga Buduk dan Putri Kemuning. Dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan bernama Ringin Anom yang diperintah Prabu Aryo Seto, seorang raja yang adil dan bijaksana. Baginda mempunyai seorang putri bernama Putri Kemuning. Selain cantik jelita, tubuh sang putri menebarkan aroma yang harum menyegarkan. Pada suatu hari, Putri Kemuning terkena penyakit aneh. Tiba-tiba saja, badannya mengeluarkan bau yang tak sedap. Akan halnya dengan keadaan putrinya ini, Sang Prabu Aryo Seto jadi bersedih. Ia jadi khawatir kalau nanti tak ada seorang pun pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh para tabib istana dengan memberi obat-obatan tradisional untuk menghilangkan bau badan, yaitu dengan daun kemangi dan daun beluntas. Namun penyakit sang putri tak juga bisa disembuhkan. Bahkan sampai seluruh tabib yang ada di negeri Ringin Anom diundang, tak satu pun ada yang bisa mengobati penyakit sang putri tercinta. Prabu Aryo Seto semakin bingung dan resah serta nyaris hampir putus asa. Sepanjang siang dan malam, kerjanya hanya duduk melamun, seorang diri memikirkan nasib malang yang menimpa anak semata wayangnya. Di puncak keresahannya itu, dia segera melakukan semedi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar penyakit aneh yang menimpa putrinya dapat disembuhkan. Pada suatu malam, ketika sang Prabu Aryo Seto larut dalam semedinya, lama-lama terdengar bisikan gaib di telinganya yang berbunyi, "Dengarlah wahai Prabu Aryo Seto, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit anakmu adalah daun sirna ganda yang tumbuh di dalam sebuah goa yang ada di kaki gunung Argadumadi." Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun di depan istana untuk mengadakan sayembara. Pengumuman yang sekaligus sayembara yang disampaikan oleh Prabu Aryo Seto membuat seluruh yang hadir menjadi gempar. Selanjutnya berita tentang sayembara itu pun menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Banyak warga yang tidak berani mengikuti sayembara tersebut karena mereka semua tahu bahwa gua itu dijaga oleh seekor naga yang sakti dan sangat ganas. Bahkan sudah banyak warga yang menjadi korban keganasan naga itu. Walaupun demikian, banyak juga warga yang coba-coba memberanikan diri untuk mengikuti sayembara karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan oleh sang Prabu.
yaitu akan menikah dengan putrinya. Setiap orang pasti akan senang jika menjadi menantu ataupun anak angkat raja. Adalah seorang pemuda bernama Jaka Buduk yang ingin sekali mengikuti sayembara tersebut. Seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah gubuk reot bersama ibunya di sebuah desa terpencil di dalam wilayah kerajaan Ringin Anom. Ia dipanggil Jaka Buduk karena kulitnya penuh dengan buduk atau koreng yang tak sembuh-sembuh. Penyakit aneh itu sudah dideritanya sejak ia masih kecil. Walaupun demikian, Jaka Buduk adalah seorang pemuda yang sakti. Ia sangat mahir dan gesit memainkan keris pusaka yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan kesaktiannya itu, ia ingin sekali menolong sang putri, namun ia merasa malu dengan keadaan dirinya. Sementara itu, para peserta sayembara telah berkumpul di kaki Gunung Argadumadi untuk menguji kesaktian mereka dan mencari daun sirna ganda yang dijaga oleh seekor naga sakti. Sejak hari pertama hingga hari ke-6 sayembara itu dilangsungkan, belum satupun peserta yang mampu mengalahkan sang naga. Pada hari ke-7, Jaka Buduk dengan tekadnya yang kuat memberanikan diri datang menghadap raja. Di hadapan Prabu Aryo Seto, ia memohon izin agar diperkenankan untuk ikut dalam sayembara. Ampun Baginda, izinkan hamba mengikuti sayembara untuk meringankan beban sang putri. Pinta Jaka Buduk dengan suara gemetar karena ragu. Prabu Aryo Seto tidak segera menjawab. Ia terdiam sejenak sambil memperhatikan Jaka Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah dan koreng. Siapa kamu, hai anak muda? Dengan apa kamu bisa mengalahkan naga sakti itu? Tanya sang Prabu Aryo Seto. Nama hamba Jaka Buduk Baginda. Hamba akan berusaha untuk mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, jawab Jaka Buduk sambil memperlihatkan keris pusakanya. Pada mulanya, Prabu Aryo Seto sempat ragu-ragu dengan kemampuan Jaka Buduk. Tetapi setelah Jaka Buduk memperlihatkan keris pusakanya dan tekad yang kuat, akhirnya sang Prabu menyetujuinya. Jaka Buduk lalu berangkat ke Gunung Argadumadi dengan tekad membara. Ia harus bisa mengalahkan naga sakti penghuni goa dan membawa pulang daun sirna ganda. Ketika hampir sampai di kaki Gunung Argadumadi, dari kejauhan ia melihat semburan-semburan api yang keluar dari mulut naga sakti. Hatinya sudah tak sabar ingin membinasakan naga itu dengan keris pusakanya. Sesampainya di muka goa, Jaka Buduk melangkah pelan-pelan mendekati sang naga dengan keris pusaka di tangan kanannya. Begitu ia mendekat, tiba-tiba sang naga menyerangnya. Dengan lincah, Jaka Buduk melompat mundur, tapi sang naga melanjutkan serangannya dengan semburan api dari mulutnya. Jaka Buduk mengelak ke samping kiri. Merasa serangannya tak berhasil mengenai lawan, sang naga segera menyerang Jaka Buduk bertubi-tubi, membuat lawannya kerepotan, sehingga akhirnya habislah kesabaran Jaka Buduk. Ketika sang naga lengah, Jaka Buduk segera menghujamkan keris pusakanya ke kepala naga. Keris pun menancap di kepala kedua mata sang naga. Darah memancar mengenai tangan Jaka Buduk, dan anehnya, tangan Jaka Buduk yang terkena darah sang naga itu seketika menjadi bersih dan halus. Buduk atau koreng yang memenuhi kulit tangannya pun hilang seketika. Melihat keajaiban yang terjadi pada tangannya, Jaka Buduk jadi makin bersemangat untuk membinasakan sang naga. Dengan gesitnya,
Ia kembali menghujamkan kerisnya ke tubuh sang naga sehingga darah memancar dengan derasnya. Sang naga sakti itu pun tewas seketika. Naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Jaka Buduk segera mengambil darah naga itu lalu mengusapkan ke seluruh badannya yang terkena penyakit buduk. Seketika itu pula, seluruh badannya menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun koreng dan bintik-bintik merah yang tersisa. Kini Jaka Buduk berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Segera Jaka Buduk masuk ke dalam goa, memetik beberapa lembar daun sirna ganda, dan kemudian membawanya ke istana dengan perasaan gembira. Sesampainya di istana, Prabu Aryo Seto kaget sekali ketika melihat Jaka Buduk kulitnya sudah menjadi bersih. Sang Prabu hampir tak percaya kalau pemuda tampan dan gagah yang datang menghadap itu adalah Jaka Buduk. Akan tetapi, setelah Jaka Buduk menceritakan pengalamannya dalam mendapatkan daun sirna ganda yang dijaga oleh naga sakti, barulah sang Prabu percaya dan terkagum-kagum. Jaka Buduk kemudian mempersembahkan daun sirna ganda yang diperolehnya kepada sang Prabu. Ajaib sekali, setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum. Selanjutnya Jaka Buduk ditetapkan sebagai pemenang sayembara dan dinikahkan dengan Putri Kemuning. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan Jaka Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Jaka Buduk pun dinobatkan menjadi pewaris tata kerajaan Ringin Anom. Jaka Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia. Cerita rakyat dari daerah Sumatera Utara, kisah si Berudayang. Dikisahkan di Tanah Karo, Sumatera Utara, Indonesia, berdirilah sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Saat itu, penduduk negeri itu belum mengenal tanaman padi. Makanan pokok mereka adalah buah kayu yang banyak terdapat di sekitar mereka. Walau hanya menggantungkan hidup pada buah kayu tersebut, mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Pada suatu ketika, kemarau panjang melanda negeri tersebut sehingga pepohonan yang baru saja mulai berbuah menjadi layu. Malapetaka itu pun menyebabkan seluruh penduduk menderita kelaparan. Tubuh mereka terlihat lemah dan kurus karena kekurangan makanan. Di antara penduduk tersebut tampak seorang anak laki-laki yang sudah yatim bernama si Berudayang sedang menangis di pangkuan ibunya. Tubuh bocah itu kurus kering dan wajahnya sangat pucat. Bocah itu kemudian merengek-rengek minta makan kepada ibunya. Tangisan si Berudayang benar-benar menyayat hati ibunya. Namun sang ibu tidak dapat menolongnya. Ia hanya dapat meneteskan air mata sambil merangkul anak semata wayangnya. Semakin lama tubuh si Berudayang semakin lemas, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pangkuan sang ibu. Melihat anaknya tidak bernyawa lagi, sang ibu seketika menangis histeris. Para warga yang mengetahui hal itu segera mengubur si Berudayang di makam perkampungan. Sejak kepergian anaknya, kesedihan sang ibu semakin bertambah karena hidupnya semakin sepi. Orang-orang yang ia cintai dan sayangi semuanya telah pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Ibu si Berudayang pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan tubuh yang lemah, ia berjalan menuju ke sungai yang berada di ujung kampung. Setiba di tepi sungai, ia berdoa kepada Dewata agar segera mengerenggut nyawanya. Usai berucap demikian, ibu si Berudayang langsung terjun ke dalam sungai yang dalam. Dan sungguh ajaib, begitu tubuhnya menyentuh air, tiba-tiba ia menjelma menjadi seekor ikan.
Tidak ada seorang pun warga yang menyaksikan peristiwa ajaib itu, karena mereka semua hanya memedulikan diri sendiri yang bergelut melawan rasa lapar. Sudah beberapa bulan telah berlalu, namun musim kemarau belum juga berakhir. Semua tumbuh-tumbuhan telah mengering bagaikan habis terbakar. Korban pun semakin banyak yang berjatuhan. Hampir setiap hari terdengar isak tangis kematian yang memilukan di negeri itu. Sementara itu, warga yang masih kuat bertahan berupaya mencari makanan untuk sekadar mengganjal perut. Di tengah padang yang kering kerontang, terlihat dua orang anak kecil sedang mengais-ngais tanah untuk mencari umbi-umbian. Setelah beberapa saat mengais tanah, salah seorang dari mereka menemukan buah berbentuk bulat seperti buah labu. Anak yang satunya segera mendekati temannya. Ia hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Setelah mengamati buah itu pertanda tidak tahu karena ia sendiri belum pernah melihat buah seperti itu. Akhirnya, kedua anak tersebut membawa pulang buah itu untuk ditunjukkan kepada orang tua mereka. Ternyata, orang tua mereka juga tidak tahu mengenai buah itu karena baru kali itu melihatnya. Penemuan buah yang asing oleh kedua anak tersebut membuat gempar seluruh penduduk negeri. Sang raja yang mendapat laporan dari salah seorang warga pun berkenan datang untuk melihatnya. Saat raja dan para penduduk berkumpul melihat buah itu, tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Buah yang ada di hadapan kalian adalah penjelmaan seorang anak laki-laki kecil yang bernama si Berudayang. Potong-potonglah buah itu hingga halus dan kemudian tanamlah hingga tumbuh menjadi subur. Jika buah penjelmaan si Berudayang itu kalian pelihara dengan baik, kelak akan berubah dan menjadi makanan kalian. Anak itu sangat merindukan ibunya. Pertemukanlah ia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi ikan di sungai. Niscaya kalian tidak akan kelaparan lagi. Begitulah suara gaib itu berkata. Tanpa berpikir panjang, sang raja segera memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan semua pesan yang disampaikan oleh suara itu. Para warga pun segera memotong-motong buah itu hingga halus. Kemudian mereka tanam dan rawat dengan baik. Bersamaan dengan itu, kemarau pun berakhir. Hujan deras pun mulai turun sehingga potongan-potongan buah itu tumbuh dengan subur menjadi tanaman yang menyerupai rumput. 2 bulan kemudian, tanaman itu berbunga dan berbuah. Buahnya berbulir atau bergerombol dalam setiap tangkai. Setelah genap 3 bulan, buah tanaman itu pun menguning dan siap untuk dipanen. Sang raja bersama seluruh rakyatnya pun segera memanen buah itu dengan sukaria. Setelah dipanen, buah itu kemudian mereka jemur dan tumbuk untuk memisahkan kulit dengan isinya. Isinya itulah kemudian mereka masak dan cicipi bersama-sama. Sejak itulah, penduduk Tanah Karo membibit dan memelihara tanaman yang kemudian mereka sebut berudayang. Makanan pokok mereka yang semula dari buah kayu pun beralih ke berudayang. Untuk mempertemukan si berudayang dengan ibunya, masyarakat Tanah Karo menyantap makanan itu bersama dengan ikan yang dipercaya sebagai penjelmaan dari ibu berudayang. Ternyata, buah tanaman yang sering mereka sebut berudayang itu adalah padi. Meski demikian, masyarakat Tanah Karo tetap menyebut buah padi itu dengan istilah berudayang. Begitulah kisah si berudayang. Ada hikmah yang kita bisa ambil dari setiap kejadian. Kisah cincin sang putri. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada seorang raja dan ratu yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Kini sang putri sudah beranjak dewasa dan sudah saatnya sang putri untuk menikah. Namun sang putri tidak ingin menikah dengan orang biasa.
sang putri mengatakan bahwa dia akan menikah dengan orang yang berhasil mengambil cincin dari tangannya tanpa ketahuan. Atas permintaan putrinya itu, raja kemudian mengadakan sayembara yang berisikan bahwa siapapun yang dapat mengambil cincin yang ada di jari manis sang putri tanpa ketahuan, maka akan dinikahkan dengan sang putri. Semua pemuda dari seluruh penjuru negeri memutar otak agar dapat memenangkan sayembara itu. Namun sejauh ini belum ada yang dapat memikirkan bagaimana melepaskan cincin dari jari putri tanpa ketahuan. Masalahnya, putri tidak pernah jauh dari ayahnya, dan kemanapun putri pergi, raja pasti selalu menyertainya. Pada suatu hari, seorang tukang bernama Fetko datang menemui raja. Dia mengatakan bahwa dia dapat mengambil cincin milik sang putri. Kemudian Fetko pergi menemui pamannya di desa dan menceritakan maksud kedatangannya. Fetko ingin mengambil cincin sang putri tanpa ketahuan. Paman Fetko pun berusaha menolong Fetko. Dia berpikir dan berpikir. Kemudian pada hari ketiga dia berkata kepada Fetko bahwa mereka harus membuat jam yang sangat besar sehingga Fetko dapat masuk ke dalamnya. Kemudian Fetko harus memainkan musik dengan serulingnya, dan saat putri mendengarnya, putri pasti akan membeli jam tersebut. Selama 1 minggu, Fetko dan pamannya bekerja keras untuk membuat jam yang sangat besar. Setelah jam itu jadi, paman Fetko mengunci Fetko di dalam jam tersebut dan membawanya ke alun-alun untuk dijual. Kebetulan saat itu di alun-alun sedang diadakan perayaan, maka suasana pun sangat ramai. Ternyata raja dan putri pun turut datang ke acara tersebut. Saat melewati tempat di mana jam berisi Fetko berada, putri mendengar tiupan seruling yang sangat merdu. Sang putri pun tertarik dengan jam tersebut. Lalu raja kemudian membeli jam besar itu dengan sekantung uang emas. Setelah dibeli, para pelayan membawa jam besar tersebut ke dalam kamar sang putri. Putri sangat senang sehingga dia duduk seharian di depan jam dan menikmati alunan seruling Fetko. Saat putri tertidur, Fetko diam-diam keluar dari jam dan mencuri cincin di jari putri, lalu kembali masuk ke dalam jam. Keesokan harinya, Fetko kembali meniup serulingnya, tapi karena sudah kelelahan, maka irama yang dimainkannya tidak semerdu kemarin. Lalu beberapa saat kemudian, Fetko berhenti meniup serulingnya karena kelelahan. Putri bergegas menemui ayahnya dan mengatakan bahwa jam itu rusak. Raja segera memanggil paman Fetko. Kemudian paman Fetko membawa jam tersebut kembali ke rumahnya dan mengeluarkan Fetko dari dalamnya. Setelah memperbaiki jam tersebut sehingga tetap dapat mengeluarkan musik tanpa ada Fetko di dalamnya, paman Fetko mengantarkan kembali jam tersebut ke istana. Pada suatu ketika, raja menyadari bahwa cincin sang putri telah hilang. Raja segera menyuruh para pelayan untuk menyebarkan pengumuman untuk mengundang orang yang telah berhasil mengambil cincin sang putri. Setelah mendengar pengumuman itu, Fetko pun segera datang ke istana dan menyerahkan cincin putri yang sudah diambilnya. Raja pun menepati janjinya dan menikahkan Fetko dengan putri. Pesta pernikahan pun dirayakan secara besar-besaran dan meriah. Bahkan mereka pun hidup bahagia setelah menikah. Kisah pemanah yang sombong. Dua orang pemuda bernama Arya dan Seta berguru memanah kepada Resi Birawa. Semasa mudanya, Resi Birawa adalah pemanah yang ulung. Setelah tua, ia menyepi di hutan dan mengajarkan ilmunya kepada kedua muridnya itu. Arya dan Seta sama-sama pemanah berbakat. Sulit menentukan siapa yang lebih pandai. Keduanya juga rajin berlatih dan selalu patuh kepada resi. Hanya watak mereka yang sedikit berbeda. Arya berwatak keras, angkuh dan sangat ingin menjadi pemanah terbaik. Sebaliknya,
Seta berwatak lembut, rendah hati, dan selalu menyembunyikan kemampuannya. Setelah merasa cukup memberikan ilmu, Resi Birawa berpesan kepada kedua muridnya. Muridku, sudah saatnya kalian meninggalkan padepokan ini. Kejarlah cita-cita kalian di luar sana. Pesanku, jadilah orang baik dan selalu membela kebenaran. Arya dan Seta memberi hormat dan dengan berat hati meninggalkan gurunya. Arya melanjutkan perjalanan menuju istana kerajaan Kahuripan. Berkat kepandaiannya memanah, ia diterima menjadi prajurit. Tidak lama kemudian, ia diangkat sebagai prajurit kepala. Seta memilih untuk hidup tentram di desa. Ia bertani dan sesekali berburu. Untuk menjaga kemampuannya, ia rajin berlatih memanah. Pada suatu ketika, Prabu Awangga, Raja Kahuripan, mengadakan sayembara memanah. Pemenangnya akan menjadi menantu raja, menjadi suami Putri Dewi Sekarsari. Sayembara tersebar sampai ke pelosok desa dan negara tetangga. Sebagai pemanah, Arya sangat yakin akan menjadi pemenang. Tidak akan ada yang sanggup mengalahkan aku, kata Arya dengan sombong kepada teman-temannya. Hari perlombaan akhirnya tiba juga. Ribuan rakyat berkumpul di lapangan menyaksikan jago-jago pemanah bertarung. Para pangeran, panglima, dan orang biasa mempertunjukkan kehebatan memanah. Penonton berdecak kagum dan bersorak-sorai memberi semangat. Pada akhirnya, memang Aryalah yang menjadi pemenang. Tak ada yang bisa mengalahkan. Anak panahnya selalu tepat mengenai sasaran. Penonton bersorak-sorai menyambut kemenangannya. Perdana Menteri bersiap hendak mengumumkan pemenang sayembara. Namun, tiba-tiba ada pemuda yang bersenjata panah maju ke tengah gelanggang. tunggu. Teriaknya. Kemudian Arya pun terkejut. Pemuda itu adalah Seta, saudara seperguruannya. Ada apa anak muda? Kenapa kau menyela pengumumanku? Tanya Perdana Menteri. Seta menghaturkan sembah. Ampun Perdana Menteri, nama hamba adalah Seta. Hamba ingin bertanding dengan sang juara. Apakah masih diperkenankan? Perdana Menteri berunding dengan petinggi yang lain. Akhirnya Seta diizinkan bertanding dengan Arya. Kedua pemuda itu dengan gagah beriring menuju lapangan. Arya berjalan dengan sombong, sementara Seta tampak tenang dan rendah hati. Di babak pertama, mereka membidik sasaran di papan yang bergaris lingkar. Pada babak ini, nilai keduanya sama-sama imbang. Di babak kedua, mereka membidik sasaran burung yang terbang. Lagi-lagi, keduanya tidak ada yang kalah. Dan pada babak terakhir, keduanya disuruh menentukan jenis pertandingan. Arya memilih sasaran buah apel yang diletakkan di atas kepala peserta secara bergantian. Penonton berdebar-debar, namun kembali keduanya berhasil memanah secara tepat. Sekarang giliranmu Seta, tentukan sasaran yang harus dipanah. Seta kemudian meminta 2 batang bambu yang sama besar dan panjangnya. Kedua batang bambu digantung di dahan pohon di atas kolam yang jernih. Separuh batang bambu di atas air, separuh di dalam air. Di dalam air terlihat batang bambu menjadi bengkok. Bidiklah bambu di dalam air. Anak panah yang menancap pada bambu adalah pemenangnya. Jelas Seta. Kedua pemanah bersiap-siap menunggu aba-aba. Setelah aba-aba dibunyikan, secepat kilat mereka membidik sasaran. Anak panah Arya menuju bayangan bambu yang bengkok, sementara Seta membidik daerah yang sejajar dengan bambu di permukaan air. Ketika bambu diangkat, ternyata anak panah Seta menancap pada sasaran, sedangkan anak panah Arya meleset. Para penonton berseru terkejut.
Arya terlihat lemas dan kecewa, namun sebagai kesatria ia mengakui kemenangan Seta dan memberikan selamat. Selamat atas kemenanganmu. Tapi bagaimana caranya kau dapat membidik dengan tepat? Tanya Arya. Aku bisa membidiknya dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kadang pandangan mata bisa menipu. Karena itu, jangan selalu melihat sesuatu dari luarnya. Arya menganggukkan kepala. Kini ia berjanji tidak sombong dan membanggakan diri. Seta akhirnya menjadi menantu Raja Awangga. Ia tetap hidup rendah hati dan bahagia dengan istrinya. Arya diangkat menjadi panglima kerajaan dan menikah dengan adik putri Sekarsari, yaitu Putri Intansari. Kedua pemanah itu menjadi pelindung kerajaan yang membanggakan seluruh negeri Kahuripan. Kisah Legenda Lahila Putri Mambora. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri di Kala Donggo. Namanya Lahila. Cantik jelita, kulitnya putih bersih, lehernya berjenjang. Jika makan dan minum, tampaklah makanan dan minuman yang ditelan. Alis sang putri seperti semut beriring. Rambutnya panjang terurai. Jika sang putri mandi keramas atau mencuci rambut, dibutuhkan 7 belah jeruk bundar atau donggang bolo, serta 7 belah kelapa atau 3,5 butir. Manakala sang putri mengeringkan rambutnya, diperlukan 7 galah panjang untuk menjemurnya. Gadis ini belakangan akrab dipanggil Lahila atau sang putri yang hilang. Ceritanya bermula ketika kabar mengenai kecantikan Lahila terkenal seantero negeri hingga ke kerajaan seberang. Banyak pemuda yang ingin meminangnya. Para pemuda itu merasa cemburu dan berujung pada keributan di antara mereka. Paman dan bibi Lahila mencium bahaya besar jika keadaan dibiarkan berlarut-larut. Untuk menghindari bahaya yang lebih besar, Lahila diminta untuk menyembunyikan diri. Rencana paman dan bibinya tersebut tidak disampaikan ke orang tua Lahila. Lahila setuju untuk bersembunyi. Dia minta paman dan bibinya untuk membuat lubang persembunyian dalam tanah, semacam bunker. Lahila minta supaya disertakan pula perangkat menenun dalam lubang persembunyian. Pagi-pagi Lahila masuk ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Sore harinya, paman dan bibinya mengantarkan makanan. Esok harinya, keduanya kembali mengantar makanan Lahila. Alangkah kagetnya mereka karena tidak menemukan Lahila di tempatnya. Hanya ada alat menenun saja di situ. Paman dan bibinya sangat sedih. Bibinya menangis seraya mencabut pucuk rebung yang tumbuh dekat lubang persembunyian Lahila. Anehnya, rubung tersebut mengeluarkan darah. Di saat bersamaan, terdengar teriakan menahan sakit. Namun orang yang berteriak tidak tampak. Bunyi teriakannya, "Jangan dicabut! Sakit bibi! Ini aku bibi! Aku sudah menjadi rebung!" Tentu saja, pasangan suami istri itu kaget bukan kepalang. Lahila lalu berpesan kepada paman dan bibinya. "Paman dan bibi, bambu ini jangan dirusak. Tolonglah dijaga hingga anak cucu." Mengetahui anaknya sudah hilang, Ibunda Lahila mendatangi lubang persembunyian anaknya. Dia menangis mengelilingi pohon rebung tersebut seraya bernyanyi. Dan itulah asal mula kalero, musik khas Donggo. Ribunan bambu jelmaan Lahila masih ada di Oo, namun tidak lagi terpelihara seperti pesan Lahila. Masyarakat setempat menebangnya untuk aneka keperluan
seperti untuk perlengkapan membangun rumah. Cerita rakyat Sulawesi Tengah, legenda Tanduk Alam, dan Putri Raja Banggai. Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama, ia berlayar sampai ke negeri Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru, ia bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas, dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Selain membuat perhiasan, Tanduk Alam juga mengajarkan agama dan memberikan nasihat kepada rakyat Banggai. Hal itulah yang membuat Baginda Adi Cokro menyukai Tanduk Alam. Menurutnya, Tanduk Alam membuat kehidupan rakyatnya menjadi lebih baik. Pada suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai kerajaan Banggai. Pergilah ke Pulau Sagu, selamatkan putriku. Perintah Baginda Adi Cokro kepada keempat basalonya. Dengan membawa pasukan, keempat basalo itu berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan kerajaan Banggai yang dipimpin 4 orang basalo dengan pasukan dari kerajaan Ternate. Walaupun pasukan kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhirnya pertempuran mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat besar jumlahnya. Keempat basalo dan pasukannya yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro. Maafkan kami Baginda, jumlah mereka jauh lebih banyak, kata salah seorang basalo. Baginda Adi Cokro duduk termenung dengan wajah sedih. Ia sungguh mencemaskan keselamatan putrinya. Tiba-tiba, basalo lain yang bernama Tano Bonunungan berkata, bagaimana jika kita minta pendapat Tanduk Alam? Ia adalah orang yang bijaksana dan cerdas. Hamba yakin ia pasti dapat membantu kita. Kemudian Tano Bonunungan segera bergegas menuju kediaman Tanduk Alam. Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Baginda, kata Tanduk Alam saat menghadap Baginda Adi Cokro. Tolonglah temukan putriku, aku sangat mencemaskannya. Baiklah Baginda, hamba akan berusaha membantu. Namun sebaiknya hamba tak usah membawa pasukan, karena semakin banyak pasukan akan semakin banyak pula korban yang berjatuhan. Keesokan harinya, Tanduk Alam dan keempat basalo berangkat menuju Pulau Sagu. Mereka sudah memutuskan bahwa hanya Tanduk Alam yang akan memasuki Pulau Sagu. Keempat basalo akan berjaga-jaga di perahu jika seandainya orang-orang Tobelo memergoki Tanduk Alam. Tak terasa, perahu mereka telah tiba di pinggir Pulau Sagu. Tanduk Alam, apakah tidak berbahaya jika kau pergi sendiri? Bila Tuhan mengizinkan, aku pasti bisa menyelamatkan Tuan Putri, jawab Tanduk Alam. Setelah berkata demikian, Tanduk Alam memanjatkan doa. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Tubuh Tanduk Alam menghilang dari perahu. Rupanya Tanduk Alam menghilang dari perahu. Tanduk Alam sebenarnya memiliki kesaktian untuk menghilang. Dengan mudahnya, ia melewati orang-orang Tobelo yang menjaga rumah tempat persembunyian putri. Tanduk Alam kemudian memasuki salah satu kamar. Dilihatnya putri sedang tidur.
Dengan berbisik, ia membangunkan Putri. Putri, bangunlah. Aku diutus oleh Baginda untuk menyelamatkanmu. Putri mengucek matanya tak percaya. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Dan bagaimana kita bisa keluar tanpa ketahuan? Bisik sang putri. Percayakan saja padaku, Putri. Sekarang, pejamkan mata dan peganglah tanganku. Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangan sang putri. Tanduk alam melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat Putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Keempat basalo itu terkejut bukan kepalang saat melihat tanduk alam dan Putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka. Ayo Basalo, kita harus segera meninggalkan pulau ini. Perintah tanduk alam. Keempat basalo itu dengan sigap menuruti perintah tanduk alam. Mereka segera berlayar kembali ke negeri Banggai. Baginda Adicokro menyambut kedatangan putrinya dengan sukacita. Sebagai ucapan terima kasih, ia menawarkan hadiah pada tanduk alam. Sebutkan saja apa yang kau mau. Aku akan mengabulkannya. Oh, hamba tidak memiliki keinginan muluk-muluk, Tuan. Jika Baginda berkenan, hamba membutuhkan sebidang tanah untuk ditanami buah-buahan. Baginda Adicokro terkesan dengan permintaan tanduk alam yang sederhana itu. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka lahan yang akan diberikan kepada tanduk alam. Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adicokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Tanduk alam juga tak pelit berbagi ilmu berkebun. Banyak penduduk yang kemudian sukses menanam di kebun mereka sendiri. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan agama pada penduduk di sekitarnya. Tanduk alam hidup di negeri Banggai hingga akhir hayatnya. Begitulah kisah Tanduk Alam dan Putri Raja Banggai. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, sebaiknya kita tidak mengharapkan balasan saat melakukan kebaikan. Jika kita ikhlas melakukannya, niscaya kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan berupa kemudahan dalam hidup. Kisah raksasa yang serakah. Dahulu kala, di tepi hutan sebuah desa, hiduplah raksasa yang serakah. Ia bernama Drogo. Ia suka sekali makan buah dan ternak milik penduduk desa. Pisang, papaya, mangga, bukannya satu butir atau satu keranjang, namun Drogo melahap satu ladang buah-buahan itu. Ia juga suka makan ayam, kambing, bebek, domba. Bukannya seekor atau 10 ekor, namun Drogo melahap satu peternakan. Drogo juga suka menakut-nakuti anak-anak desa sampai mereka lari terbirit-birit. Di desa itu ada seorang anak lelaki pemberani bernama Gada. Pada suatu hari, Gada mulai kesal dan bosan dengan tingkah Drogo. Gara-gara Drogo, anak-anak jadi takut bermain di luar. Warga desa juga jadi hidup miskin karena hasil ladang dan ternak mereka habis dimakan Drogo. Sambil membawa sebuah tas lempang berisi penuh, Gada datang ke hutan tempat Drogo tinggal. Setiba di dekat Drogo, Gada bertelak pinggang dan memelototi Drogo. Hentikan perbuatan jahatmu, Drogo. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari hutan ini. Drogo terkejut melihat keberanian anak itu, dan ia balas memelototi Gada. Sebelum kau mengusirku, aku akan melahapmu.
balas Drogo. Kalau kau makan aku akan membuat kamu sakit perut parah. Aku punya sihir yang bisa membuatmu sakit perut paling parah di dunia. Oh ya? Apa kamu bisa? Aku yakin kau tak akan bisa menyakitiku. Kau hanya anak kecil yang tak bertenaga. Drogo si raksasa serakah menjilat bibirnya dan siap melahap Gada. Dan dengan gerakan cepat ia menangkap Gada, lalu memasukkan Gada ke mulutnya bulat-bulat. Namun Drogo sangat terkejut karena ia tidak mendengar teriakan ketakutan Gada. Anak itu malah tertawa keras sambil meluncur turun di tenggorokan Drogo. Apa yang ditertawakan anak itu? Kenapa dia tidak takut kutelan? Apakah anak itu betul-betul punya sihir yang bisa bikin aku sakit perut? Oh, rasanya tidak mungkin. Drogo lalu berbaring tidur sambil bersender di bukit batu. Sementara itu, Gada mulai sibuk di dalam perut Drogo. Gada ternyata membawa banyak sekali bungkusan bubuk permen letup di tas lempangnya. Di desa Gada memang sedang ada permen model baru. Permen itu dibeli pemilik warung di kota besar. Permen itu berbentuk bubuk rasa buah. Jika diletakkan di lidah dan basah dengan air liur, permen itu akan meletup-letup membuat mulut geli. Anak-anak desa suka sekali makan permen itu. Tadi pagi, Gada menceritakan rencananya melawan Drogo pada teman-temannya. Akhirnya semua anak desa menyumbangkan persediaan permen letup kepada Gada sebagai senjata. Gada mendapat sumbangan hampir 100 bungkus permen letup. Ia juga mendapat pinjaman helm motor dari anak pak kepala desa. Di perut Drogo, Gada segera memakai helm. Ia lalu mengambil bungkusan permen letup dari tas lempangnya. Ia membuka semua bungkusan satu persatu. Bubuk permen letup yang ditabur Gada di perut Drogo kini mulai beraksi. Tup, tup, petak, petuk, petak, petuk. Semakin banyak permen letup yang ditabur, semakin besar letupan di perut Drogo sang raksasa. Oh, perutku. Kenapa seperti ada petasan di perutku? Raksasa itu segera berdiri sambil memegang perutnya. Letupan di perut Drogo semakin besar. Drogo berlari ke tepi danau untuk minum. Saat menunduk di tepi danau, Drogo merasa ingin bertahak. Kemudian Drogo bertahak dengan bunyi yang besar sekali. Bersamaan dengan itu, Gada terlempar keluar. Gada tercebur ke danau. Ia segera sembunyi di balik daun-daun teratai yang menutupi permukaan danau. Drogo tidak memerhatikan kalau Gada sudah terlempar keluar dari perutnya. Permen-permen letup terus meletup di perut Drogo. Oh, jangan-jangan anak kecil itu tidak bohong. Dia memang penyihir dan sudah menyihir perutku penuh dengan petasan. Kemudian ia segera minum air danau sebanyak-banyaknya. Namun semakin banyak air masuk, bubuk permen letup semakin meletup di perut Drogo. Raksasa itu akhirnya pergi lari dari tempat itu, dan ia tidak berani lagi datang ke desa itu. Tidak mau lagi tinggal di tepi hutan itu karena ia takut jika sihir di perutnya semakin parah. Gada kembali ke desanya dengan wajah berseri. Teman-temannya menyebutnya dengan gembira. Kisah Gaun Biru milik Putri Lila. Gaun biru adalah salah satu gaun terindah yang dimiliki Putri Lila. Dia tinggal di lemari kayu berukuran besar yang ada di ruang rias Putri Lila. Di sana dia tidak sendiri, ada puluhan gaun lain yang tinggal bersamanya. Tapi tidak ada yang seindah aku, gumamnya sombong. Matanya melirik pada teman-temannya yang berderet rapi di lemari. Gaun magenta yang sudah lebih lama tinggal di lemari menegur gaun biru. Jangan begitu, itu namanya takabur.
Gaun biru malah meledek. Ah, kamu hanya iri. Kamu kan sudah tua. Putri Lila pasti sudah lupa padamu. Lihat warnamu sudah pudar. Kristal di tubuhmu juga sudah copot sebagian. Kamu sudah tidak layak jadi gaun Putri Lila. Gaun Magenta tersenyum sedih. Usianya memang sudah tua, 2 kali lipat dari usia gaun biru. Namun seharusnya gaun biru tidak mengejeknya kan? Apalagi Putri Lila sudah pernah bilang akan segera menempelkan kristal baru di tubuhnya. Gaun biru terus merasa dirinya yang terindah. Setiap hari dia mencerca teman-temannya. Yang beginilah, yang begitulah, semua dia cerca. Sekarang gaun biru malah punya ide aneh. Dia tidak mau lagi digantung bersama teman-temannya. Aku di bawah saja. Terlihat rapi di sini dan tidak dekat-dekat kalian. Bisa-bisa nanti aku ketularan jeleknya, ujar gaun biru. Tapi di bawah sana pengap, seru gaun Magenta. Gaun biru tidak peduli. Dia melipat dirinya dan tinggal di lemari bagian bawah. Hatinya senang berada di bawah sana, sunyi, gelap dan tenang. Dia tidak perlu melihat teman-temannya yang menurutnya membosankan. Saat dayang istana hendak mengangin-anginkan koleksi gaun Putri Lila, gaun biru juga menghindar. Dia memilih untuk bersembunyi sehingga dayang istana tidak melihatnya. Hei, ayo ikut. Kamu tahu kan kalau kita harus sering diangin-anginkan? Ajak gaun Magenta. Ogah, nanti warnaku pudar. Lagi pula, di luar kan kotor. Nanti ada debu, lalat atau cacing. Gaun Magenta menggeleng. Gaun biru benar-benar keras kepala. Bukankah selama ini mereka tidak pernah bermasalah meski diangin-anginkan? Namun percuma saja memaksa gaun biru. Jangan-jangan kamu memaksaku supaya aku jadi gaun pudar dan sama jeleknya denganmu. Dia malah menuduh gaun Magenta. Kalau sudah begitu, gaun Magenta tidak bisa apa-apa. Demikianlah yang terus terjadi. Gaun biru terus mendekam di bawah sana. Hingga pada suatu hari, mana gaun biruku? Tanya Putri Lila pada dayang istana. Dayang pun kebingungan. Di mana ya Putri? Putri Lila terus menyibakkan puluhan gaun yang digantung. Gaun biru terperangah senang mendengarnya. Putri Lila mencarinya. Buru-buru dia menampakkan diri. Rupanya kau di sana gaun biruku, seru Putri Lila senang. Putri Lila mengambil gaun biru dengan sedikit heran. Mengapa kamu di situ? Bukankah seharusnya kamu digantung bersama teman-temanmu? Gaun biru hanya tersenyum manis. Dia berharap hari ini Putri Lila akan memakainya. Apalagi gaun biru mendengar bahwa hari ini akan ada tamu istimewa dari kerajaan seberang. Sekarang Putri Lila mencoba gaun biru di badannya. Saat gaun biru sudah terpasang, Putri Lila menjerit kecil. Apa yang terjadi padamu? Gaun biru terkejut mendengar jeritan Putri Lila. Dia memandang ke cermin besar di hadapannya. Ternyata banyak lubang kecil di tubuh gaun biru. Selain itu, gaun biru tercium bau apek karena tidak pernah diangin-anginkan. Lubang kecil yang ada di gaun biru disebabkan oleh rayap-rayap yang tinggal di bawah lemari. Rayap-rayap itu memang amat suka terhadap barang-barang yang lembab. Astaga, gaun ini sekarang berlubang-lubang. Putri tidak layak memakai gaun ini. Dayang buru-buru membantu Putri Lila melepaskan gaun biru dari tubuh Putri Lila. Putri Lila menyerahkan gaun biru pada dayang istana untuk disimpan di gudang barang bekas. Dia tidak mau lagi memakai gaun biru. Gaun Magenta hanya bisa memandang gaun biru dengan sedih. Andai saja
Gaun biru mau mengikuti nasihatnya. Begitulah kisah gaun biru milik Putri Lila. Terkadang kita merasa lebih hebat daripada teman-teman kita, atau sebaliknya, kita merasa minder karena merasa punya kekurangan, lalu kita tidak mau lagi bergaul dan menutup diri. Mungkin saat itu merasa jengkel, tetapi ya semua orang diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih buruk. Memiliki banyak teman akan jauh lebih menyenangkan. Kisah Pangeran Syarif. Pada saat daerah Jakarta masih menjadi Jayakarta, tinggallah seorang penyebar agama Islam yang cukup terkenal. Beliau bernama Pangeran Syarif. Pangeran Syarif sangat paham dengan ilmu agama. Beliau mengajarkan Islam kepada masyarakat Jayakarta dengan penuh kasih sayang. Rakyat menjadi senang karena dapat beribadah menurut ajaran agama Islam. Beliau sangat paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masyarakat Jayakarta sangat menyukai Pangeran Syarif bukan hanya karena kebaikan hatinya. Pangeran Syarif juga dikenal dengan sosok yang penuh humor. Beliau menyebarkan agama Islam dengan merakyat. Beliau tidak segan-segan menyebarkan agama Islam kepada seluruh kalangan. Akan tetapi, Pangeran Syarif tidak menyukai kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda kepada rakyat Jayakarta. Sehingga Pangeran Syarif berniat pula untuk mengumpulkan kekuatan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Pangeran Syarif pergi menuju desa Bendungan. Pada suatu ketika, Pangeran Syarif sedang berjalan menuju desa Bendungan. Beliau melewati daerah Pasar Minggu. Hujan gerimis pun menghampiri perjalanan Pangeran Syarif ketika sampai di Sungai Ciliwung. Dalam perjalanan, dia melihat sebuah perahu yang berjalan ke arah kota. Pangeran Syarif merasakan hal yang aneh dengan pemilik perahu tersebut. Akhirnya sang pemilik perahu menghampiri Pangeran Syarif. Mereka sempat berbicara beberapa patah kata. Melihat gelagat pemilik perahu yang cukup aneh, Pangeran Syarif akhirnya meminta undur diri untuk pamit. Pangeran Syarif memiliki firasat bahwa orang yang baru dijumpainya adalah mata-mata Belanda. Beliau akhirnya masuk ke dalam semak-semak untuk menghilangkan jejak. Ternyata sang pemilik perahu mengikuti Pangeran Syarif dari belakang. Ketika Pangeran Syarif menoleh ke belakang, si pemilik perahu langsung terdiam dan berusaha menyembunyikan perahunya ke tempat yang dapat dijadikan tempat persembunyian. Berulang kali kejadian tersebut dilakukan, sehingga Pangeran Syarif harus mencari akal untuk menghilangkan jejak beliau. Sebab beliau harus waspada akan mata-mata kaum penjajah yang ingin menangkap keberadaannya. Terlebih, Belanda sedang mencari keberadaan beliau di Jayakarta. Pangeran Syarif masuk ke dalam terowongan. Ternyata sang pemilik perahu juga ikut masuk ke dalam terowongan itu untuk mengikuti Pangeran Syarif. Terowongan yang dilalui oleh Pangeran Syarif tembus ke arah sunter di dekat Pondok Gede. Seseorang yang menguntit Pangeran Syarif cukup terheran dengan keberadaan terowongan yang dilaluinya. Terowongan itu terasa gelap dan sempit. Dia sempat berpikir, jangan-jangan terowongan itu adalah terowongan gaib, karena dia belum pernah melewati terowongan tersebut dalam hidupnya. Melihat terowongan tersebut saja tidak pernah, apalagi melewatinya. Akhirnya, dia kembali ke arah Sungai Ciliwung, namun terowongan itu tidak ditemukannya kembali. Hanya suasana gelap gulita yang dia rasakan, sehingga dia tidak dapat kembali dengan selamat. Akhirnya dengan keadaan cemas sekaligus takjub, sang pemilik perahu kembali menghampiri Pangeran Syarif. Dia mengayuh perahunya dengan sekuat tenaga untuk menghampiri Pangeran Syarif yang cukup jauh di depannya. Dia yakin bahwa Pangeran Syarif memiliki ilmu yang sangat tinggi, hingga siapapun yang mencelakai diri beliau akan mendapatkan sebuah keburukan. Si pemilik perahu akhirnya meminta ampunan kepada Pangeran Syarif atas perbuatannya menguntit beliau semenjak di Sungai Ciliwung. Dengan lembut Pangeran Syarif berkata bahwa
sang pemilik perahu tidak perlu meminta maaf kepada dirinya, namun meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Semenjak itu, si pemilik perahu akhirnya meminta diajarkan ilmu agama Islam dari Pangeran Syarif. Beliau betul-betul terpesona dengan karisma serta kedalaman ilmu agama yang dimiliki Pangeran Syarif, sehingga sang pemilik perahu akhirnya menjadi salah satu murid yang setia Pangeran Syarif. Demikianlah cerita rakyat Betawi yang berjudul Kisah Pangeran Syarif. Konon terowongan yang dilalui oleh Pangeran Syarif dan si pengunti tersebut dijuluki lubang buaya oleh penduduk setempat. Hikmah cerita yang bisa kita ambil yaitu jadilah seorang yang pemaaf dan jangan pula menjadi orang yang suka berbuat jahat. Jika kita berbuat kejahatan, maka kita pun akan mendapatkan sebuah ganjaran atau hukuman yang setimpal. Selain itu, hikmah yang dapat kita ambil adalah tetaplah selalu mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Kisah Nyamuk, Lalat, dan Sang Ratu Bilqis. Pada zaman kerajaan di Timur Tengah tempo dahulu, negara makmur dengan unta-unta serta sebuah istana yang megah. Saking megahnya, kalau matahari menyinarinya akan membuat silau mata yang memandangnya. Tetapi yang menjadi pimpinannya seorang ratu yang cantik dan sangat kaya raya, dialah sang ratu bernama Ratu Bilqis. Kekayaan sang ratu tak terhingga banyaknya. Sampai sebagian dari istana sang ratu terbuat dari emas. Sang ratu selalu berpakaian dari bahan khusus yang mahal terbuat dari sutra. Begitulah kekayaan sang ratu yang begitu melimpah ruah, tidak kurang sesuatu apapun di istana kerajaan yang megah tersebut. Sang Ratu Bilqis yang agung ini mempunyai pengawal yang selalu siap setiap saat, yaitu seekor burung kakak tua yang sangat patuh pada titah sang ratu. Sebagai telinga kanannya, sang ratu untuk mencari setiap informasi yang berguna di luar sana. Setiap pagi dan sore hari, sang kakak tua itu pergi hingga melihat apa saja dan selalu disampaikan kepada sang Ratu Bilqis. Tersebutlah di tempat lain, tetapi masih di daerah kerajaan Timur Tengah yang luas. Di dalam hutan di tengah belantara yang lebat, hiduplah seorang yang tinggal dalam rumah gubuk yang kecil. Akan tetapi, rumah gubuk yang kecil itu kediaman seorang raja, sang penguasa hutan kala itu. Sulaiman itulah nama sang raja hutan itu, serta seluruh khalayak hutan memanggilnya. Sulaiman tinggal sebatang kara di gubuk tersebut, tanpa sanak keluarga yang mengurus dia. Raja Sulaiman sebenarnya anak raja dari kerajaan di Timur Tengah yang diasingkan ke hutan ketika kudeta melanda kerajaannya. Dan kedua orang tuanya tewas di tengah selir-selirnya yang ingin menguasai kerajaan kala zaman itu. Semua penghuni tunduk kepada Raja Sulaiman. Raja hutan yang gemar bercerita ini selalu membuatkan dongeng untuk khalayak penghuni hutan tersebut. Dan seluruh penghuni hutan pun selalu datang untuk mendengarkan cerita sang raja hutan tersebut. Sulaiman, anak raja dari Timur Tengah ini masih tetap seorang raja, walaupun hanya raja penguasa hutan di mana semua penghuni hutan itu selalu setia setiap saat kepada sang raja yang pemberani ini. Belum juga fajar menyingsing, pagi masih buta sekali, terdengarlah kabar yang sangat heboh dari kerajaan Ratu Bilqis. Ada apa gerangan yang terjadi pagi buta begini? Ternyata sang ratu kehilangan anting-anting kesayangannya. Dia memerintahkan pengawal kepercayaan, sang kakak tua. Sang pengawal pun sibuk mengerahkan bala bantuan untuk mencari barang tersebut. Sudah berminggu-minggu yang lalu tugas yang dijalankan abdi istana tidak membuahkan hasil yang baik. Anting-anting sang ratu tidak ditemukan. Sepertinya hilang ditelan bumi. Semua cara telah menemui jalan yang buntu. Kemudian pasukan kerajaan sang ratu pun akhirnya meminta bantuan dari Raja Hutan Sulaiman dari rimba belantara. Dan pada akhirnya sang kakak tua pun datang menghadap sang Raja Hutan Sulaiman
untuk meminta bantuan tersebut. Serta raja pun bersedia membantu mencarikan barang yang hilang itu. Raja pun segera memerintahkan seluruh rakyat penghuni hutan untuk berkumpul, dan sang raja hutan pun memanggil para ketua kelompok untuk membawa anak-anak buah andalannya yang terlatih. Diaturlah rencana dan strategi apa yang akan direncanakan guna mencari anting-anting itu. Setiap ketua kelompok dari setiap regu pencarian ini wajib memberitahukan sekecil apapun dari hasil kerja kelompok yang terencana. Dengan demikian, akan ada hasil kerja yang maksimal. Tutur kata sang raja hutan Sulaiman ketika berpidato di depan ribuan rakyat hutan yang dipimpinnya. Tidak terasa, sudah 40 hari pencarian anting-anting sang Ratu Bilqis. Tetapi, sang raja belum mendapatkan kabar yang menggembirakan hatinya. Maka sang raja pun memerintahkan kembali seluruh khalayak rakyat hutan untuk berkumpul kembali. Berkumpullah seluruh binatang hewan rakyat Raja Sulaiman itu. Dan seluruh ketua kelompok melaporkan hasil kerja yang belum membuahkan hasil. Anting-anting itu seperti ditelan bumi. Maka sang raja pun memutuskan masalah ini dengan mufakat, menimbang semua laporan-laporan yang tidak menjurus ke arah yang diharapkan, pencarian pun dihentikan. Raja pun melapor bahwa semua akal dan pikiran telah dicurahkan, tetapi anting-anting tersebut susah ditemukan. Maka Raja Sulaiman pun sudah menyerah dan tidak melanjutkan pencariannya lagi. Setelah sang raja melaporkan kegiatan mencari anting-anting dihentikan kepada pengawal pribadi sang ratu, raja pun merenungkan kembali hasil kerja dari seluruh rakyatnya yang tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba, sang raja kedatangan tamu, sang kancil dan sang burung betet. Ada apa gerangan kalian berdua datang kemari? Sebelum menjawab, keduanya memberikan salam hormat yang biasa dilakukan kalau bertemu sang baginda raja. Selanjutnya, betet dan kancil pun bercerita tentang kelakuan sang nyamuk dan lalat yang tidak melaksanakan perintah raja ketika pencarian anting-anting Ratu Bilqis. Mereka berdua hanya diam enak-enakan saja, tidak mau ikut serta sibuk mencari anting-anting. Dipanggillah sang nyamuk dan sang lalat waktu itu, disuruh datang menghadap sang raja hutan. Setelah ditanya, raja kedua rakyat ini menjawab, Kami berdua tidak suka dengan sang Ratu Bilqis yang angkuh dan sombong itu. Sang raja pun akhirnya tidak marah dengan tindakan kedua rakyatnya ini. Tetapi, kalau perintah raja diabaikan kedua rakyatnya ini, mereka tetap harus mendapat hukuman demi berjalannya undang-undang hukum di kerajaan hutan. Hukum harus tetap ditegakkan agar menjadi contoh kepada yang lain bahwa selama melanggar hukum siapapun itu tetap harus kena sanksi. Jatuhlah hukuman kepada nyamuk dan lalat. Hukumannya mereka berdua harus terus mencari anting-anting Ratu Bilqis sampai ditemukan dan tidak terbatas waktu yang ditentukan oleh sang Raja Sulaiman. Sampai sekarang, nyamuk masih tetap setia menjalankan tugasnya mencari anting-anting Ratu Bilqis dengan mengitari telinga setiap orang yang dijumpainya, dengan harapan orang yang memakai anting-anting itu adalah orang yang mengambil anting-anting dari sang Ratu Bilqis. Dan begitupun sang lalat sampai sekarang masih tetap mematuhi tugas yang merupakan hukuman untuk mencari anting-anting sang Ratu Bilqis. Dia mencarinya di setiap tempat sampah yang ada di seluruh dunia ini. Demikian juga sang lalat berharap yang sama dengan sang nyamuk. Mudah-mudahan yang mengambil anting-anting sang Ratu Bilqis itu telah bosan dan membuangnya ke tempat sampah, serta bisa menemukan anting-anting itu di tempat sampah yang jumpainya di mana saja.